Makanya untuk pasangan-pasangan yang mau menikah, yang sudah menikah, sebelum malam pertama tuh cobalah untuk mengenal titik-titik rangsangan masing-masing dengan cara mandi berdua. Dan masing-masing saling menunjukkan ini loh. Air ya. Nah, ya. Dokter kenapa harus mandi gitu? Maksudnya ya dengan cara mandi berdua kan. Belum tahu dong, kasih tahu dong. Ngapain kamu? Nanya lagi, yang di pasaran kan sekarang banyak tuh kayak krim, ada tisu. Tisu sulap, Dok. Ya. Oke. Dibakar mangkok ya, Pak. Itu aman atau tidak? Ya, tidak aman. Kalau kamu menggunakan tisu itu sebenarnya mengandung obat anestesi lokal, lidokain biasanya, ya. Jadi kalau dipakai di situ, ya emang nggak berasa apa-apa. Jadi karena nggak berasa apa-apa, ya dia nggak akan ejakulasi. Orang namanya nggak berasa apa-apa, si ceweknya juga nggak ngerasa enak, nggak rasa baal aja gitu loh. Enggak, jadi pernah waktu si Vincent ngerjain, Dok, ngerjain krunya duduk lapetis. Dikasih nih tisu, kalau berminyak, dikasih tisu sulap itu, Dok. Dibuat muka, Dok. Terus kok muka gue kebel ya? Mukanya kebel. Ini orang usil banget nih. Beneran kejadian ini, Dok, gak bohong gue. Itu kok bisa ketemu di luar terus? Berarti apa gimana caranya, Dok? Jadi jadi begini. Oke. Sperma suami diambil. Caranya ngambilnya? Cara ngambilnya tentu saja bisa dengan masturbasi ataupun dengan diambil Lo langsung. ngapain nanyain gituan sih? Kan udah tahu. Bukan, ini biar jelas, biar jelas. Iya, biar jelas. Maksudnya itu sendiri atau ditolongin? Enggak, katanya dulu tuh SMP kan belum pernah melakukan hubungan seks, Dok. Teman saya bilang, coba pakai timun, rasanya mirip banget. Onani gitu. pakai timun. Onani, jadi Onani pakai timun nggak ada mirip-miripnya. coba Dok, saya ambil timun, Dok, ya. Tapi berarti itu cuma percobaan aja, nggak jadi Cuman percobaan aja. Nggak jadi yang kayak. Dan itu nggak dimasukin ke, tapi ke belakang, Dok. Bukan, itu beda dong. Itu beda. Itu Dia udah gitu deh, masukin dipatahin lagi. Tak. kan kalau misalkan nanti aku menikah, dokter, gimana caranya aku tahu pasangan aku itu menggunakan obat kuat atau tidak? kamu nggak bisa tahu. Ya. Cuman kamu mesti bisa lihat ya. Seorang pria ketika berhubungan, seorang pria yang normal itu ya dia bisa menahan seksnya itu 5 sampai 10 menit. Kalau dia sudah 15 menit sampai sejam, nah kamu udah memikir jangan dia pakai obat kuat. Tapi ada nggak, Dok, yang nggak pakai obat kuat tapi memang kuat sejam gitu? Sampai sejam nggak ada. Karena 15 menit aja udah lecet. Kalau udah hamil 8 bulan tuh untuk berhubungan suami istri masih baik nggak sih? Masih boleh. Masih boleh? Masih boleh dan tentu hanya Dibantu teman. Bukan. Dibantu untuk ngasih tahu. Kalau temen tahu dikasih tahu. Iya, maksud gue juga itu ya. Karena kan hamilnya perutnya udah besar, jadi posisinya yang mesti lebih diperhatikan. Gitu. Yang mana tuh, Dok, yang terbaik posisi apa itu? Posisi yang miring seperti sendok dan garpu gitu kan. Itu yang supaya paling baik. tidak tertekan perutnya. Tapi sebenarnya nggak ada problem ya, Dok? Ya? Nggak ada problem, bahkan kalau mereka-mereka yang sudah hamilnya lewat waktu, supaya cepat melahirkan secara normal, biasanya itu dipancing dengan cara berhubungan. Nah setelah berhubungan tuh ada zat di dalam cairan laki-laki itu yang bisa memicu kontraksi. Oh, berarti malah bagus ya, Dok? Ya, makanya kalau saya pulang dulu, saya berangkat. masih 8 bulan, mati gimana sih? Ya, tetapi masturbasi ini 99% memang dilakukan oleh mereka-mereka yang belum menikah. Jadi kalau misalnya dikatakan mitos atau fakta, ya itu adalah fakta juga kalau masturbasinya kelebihan. Kalau buat dekul kopong gitu. Itu, Dok. Saya dulu bilang gitu, lu keseringan nih gitu katanya. Saya teman saya SMP gitu, Dok. Wah, kopong kebanyakan. Wih, tahu dari mana gue panik saya, Dok. Ya, ceritanya juga. Ya, dulu ya. Pasti udah nggak usah dibahas. Tidak dapat dipungkiri bahwa stay at home ini kayak kakak saya. Anaknya, istrinya hamil lagi. Ya, di tapi bulan. kalau boleh saya anjurkan di pandemi COVID ini sebaiknya jangan hamil. Pertama, kalau dia ngecek ke rumah sakit lebih mudah terkontaminasi. Kedua, kalau anaknya sampai terinfeksi kita belum tahu akibatnya apa. Buat anak boleh, tapi jangan sampai jadi artinya ikut KB. Tapi kan kita tetap bahagia karena melakukan hubungan seks di rumah kan kita hiburannya juga. apalagi, Bos, gitu kan ya. Hiburan yang paling murah tinggal kalau ini matiin lampu ya kan nggak usah bayar wahana ya itulah. Tapi kalau nyalain lampu lebih seru, Dok.
Seru kalau matiin nyalain. Mau ribet dong. Tapi dok, kadang-kadang kan suka nih kita lagi, sorry ya ini pertanyaan lagi ya, lebih pendidikannya. Kalau lagi Tangannya nggak usah kemana-mana, oh, iya. Di tengah-tengah dok misalnya, malah jadi gak enak gini. Di tengah-tengah terus tiba-tiba kita kan suka, tiba-tiba ke distract drop gitu dok. Itu kan suka susah lagi untuk, apa namanya, gimana? Untuk ereksi lagi, ya, untuk bangun lagi. Iya, gitu, itu dok. menunjukkan sudah mulai ada gejala-gejala impotensi. Enggak, ini pertanyaan titipan bukan dari saya dok. Oh iya. Tapi dok, aku mau tanya juga, ngaruh juga nggak sih buat cewek-cewek tuh banyak banget yang suka makan pedes kan? Ngaruh nggak ke Pedes itu kan Ngaruhnya ke lebih mencret ya? kepada yang jelas. Kalau banyak makan biasa mencret. Kalau saya. Iya. Ini soal psikologis. Di rumah rame, anak-anak ketika berhubungan, tahu-tahu anak kita yang mungkin udah ABG, ngelihat gitu, atau anak kita yang masih belum ABG lah. Makanya harus mereka itu tidur dulu. Ya tiba-tiba Kalau bangun dok, Dan dikunci, betul. Dikunci kamar itu. Dan dia harus tahu bahwa ini adalah kamar orang tuanya, di mana si anak juga mesti menghormati privasi. Seperti kita juga menghormati privasi kamar anak kita. Kalau seandainya kasus saya, pintu saya kan gini nggak bisa dikunci dok. Pernah waktu itu bukan anak saya, mertua saya masuk dok. Cerita ya. Terus? Ya kan kaget dok. Udah terlalu banyak dibahas dok, itu pengalaman buruk soalnya. Enggak. Gimana cerita? Gue belum tahu ceritanya gimana. Dengar dok, ada cewek yang tidak pernah merasakan orgasme. Ya. Itu ada dok seperti itu? Ada memang. Kenapa namanya dok? anorgasme dan di Indonesia cukup banyak loh. Oh iya? Di Amerika sendiri sekitar 35%, di Indonesia sekitar 55%. Wow. Separuhnya lebih. Kenapa bisa begitu dok? Kenapa bisa gitu? Karena beberapa, satu, pada laki-laki yang ejakulasi dini. Wah. Belum apa-apa udah Kenapa ke gue? selesai. Ntar dok, jangan ke gue dong Ya, komentarnya. ini lo Bukan dok, masa kamar tiba-tiba ke saya ngomongin ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Saya lama kok. Terus kalau Nah. kayak jenis-jenis penis itu pengaruh nggak sih dok? Karena katanya ada yang gemuk. bengkok, Penelitian sih lurus. memang kalau penelitian itu waktu itu dilakukannya di Inggris ya terhadap wanita-wanita yang mencapai orgasme dan mereka merasa nyaman dengan penis seperti apa yang bisa membuat mereka orgasme. Karena di sana kan mereka biasa sih berganti-ganti pasangan dari mulai SMP kan mereka. Ternyata yang pendek dan kekar. Betul kan, misalnya tadi nanya, berarti pendek, berarti Kekar tuh kayak gimana gitu ya sih kok. Kekar tuh gimana ototnya, ada ototnya apa gimana sih dok? Ini kayak gini. Kekar kayak gitu dok. Kalau ada duri-durinya kayak kaktus gini gimana dok? Kemudian juga kan untuk mengatasi kebosanan nggak usah selalu harus di kamar tidur. Nah, bisa juga di dapur. kamar mandi, di dapur ya di dapur, tapi jangan ada pembantu, jangan ada anak-anak ya. Kalau kita lagi kayak gitu, lagi terus tiba-tiba kompornya nyala gimana dok? Kebangan dong. Gimana sih lu? Lu mikir aja. Masa begitu sempet-sempet nyalain. Jadi begini.